Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tanggal 22 Juni nanti, DKI Jakarta berulang tahun. 2022, ibu kota menginjak usia 495 tahun. Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, ada banyak perubahan pada wajah DKI Jakarta. Gedung makin gagah, hiasan kota juga selalu gemerlap. Hari jadi DKI tahun ini, Tribun Jakarta mengemas berbagai sisi ibu kota dalam program Warisan Anies di Jakarta. Tensi politik yang tak pernah padam, hingga manuver kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan tersaji dalam video yang tayang mulai Sabtu 18 Juni 2022 sampai 22 Juni mendatang. Jakarta, inikah wajahmu kini? Jakarta, kota yang terus tumbuh dan berkembang. Gedung-gedung tinggi dan berbagai fasilitas kehidupan manusia modern terus dibangun. Bayangin kalau Tuhan kasih lihat video timelapse Jakarta dari 495 tahun lalu, pasti keren banget. Pembangunan memang sering jadi kata kunci kota metropolitan, termasuk pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang sebentar lagi mau habis. Bertepatan dengan ulang tahun ke-495 Jakarta, Tribun Jakarta ingin merekam apa saja infrastruktur warisan Anies selama 5 tahun menjabat. Rasanya tidak sulit menghitung prestasi pembangunan fisik ex Mendikbud itu. Tinggal buka Instagramnya, terpampang semua. Kalau mau lihat langsung, ya tinggal putari Jakarta saja. Tapi kalau mantau langsung, bakal kelihatan juga tuh Jakarta yang masih tertinggal. Kumuh, sempit, rusak, ya begitulah, kayak nggak tersentuh pemerintah. Trotoar jadi salah satu sasaran pembangunan Anies di Jakarta. Memberikan hak kepada pejalan kaki katanya. Bisa dilihat sih, Jakarta sepanjang Jalan Sudirman Tamrin elok nian dipandang. Trotoarnya harus diakui memadai. Lengkap dengan garis kuning untuk para difabel, tapi ya karena pusat kota, jalan utama itu deh yang paling sering terekspos. Selain trotoar, warisan Anies yang nyata juga adalah JPO. Bahkan mungkin Anies Baswedan bisa kita labeli Bapak JPO Instagramable. Hobi banget bikin JPO cantik di Jakarta. Data Tribun Jakarta sih ada 9 JPO bikinan Anies yang layak jadi latar foto. Lagi-lagi mayoritas adanya di pusat kota. Jalan Jenderal Sudirman lagi aja. Nah, Tribuners udah pernah foto di JPO belum? Cobain, seru juga kali ya. Warisan Pak Anies juga ada taman-taman loh. Rasanya pembangunan taman tematik yang menarik menjadi program banyak kepala daerah ya. Paling ramai sih waktu itu saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai wali kota Bandung. Sampai ada taman jomblo loh. Balik lagi ke Anies di Jakarta. Hampir semua taman atau ruang terbuka hijau mengalami perbaikan. Banyak yang hanya dipoles sedikit-sedikit, tapi ada juga yang diubah total dengan penambahan berbagai fasilitas. Yang terbaru ya Tebet Eco Park ini. Oh iya, kita juga wawancarin warga ya buat tahu kesannya pembangunan Jakarta era Anies Baswedan. Harapannya kami atau saya sebagai warga DKI Jakarta mengharapkan kota Jakarta yang indah, yang benar-benar nyaman untuk warganya dan benar-benar memberikan kenyamanan atas warganya bertempat tinggal di rumahnya masing-masing, dan berharap juga terhadap pelayanan yang baik kepada masyarakat, baik itu pelayanan publik maupun pelayanan di dalam wilayahnya masing-masing. Jadi setidaknya di hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-495 berharap benar-benar ada pemimpin yang benar-benar bisa memanusiakan manusia, yang memberi keadilan, memberi kenyamanan dalam bertempat tinggal, khususnya Kampung Akuarium. Di sini kami sedang pembangunan tahap 2 Kampung Susun Akuarium, benar-benar membanggakan terhadap pemimpin DKI Jakarta yang sekarang.
Masih soal mobilitas. Kayaknya Pak Anies memang menyasar soal gerak-gerik warga Jakarta ya guys. Hal yang kerap dibanggakan Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta adalah integrasi transportasi. MRT, komuter, Transjakarta, Jaklingko menjadi komponen yang disambung-sambung jalurnya. Anies Baswedan mengklaim jangkauan kendaraan umum massal pada 2016 hanya 42%, tapi sampai periode 3 bulan pertama pada tahun 2022 sudah mencapai 82%. Jalur sepeda juga menjadi kebijakan Anies Baswedan yang cukup menjadi sorotan. Dia bikin jalur sepeda di pinggir-pinggir jalan protokol. Sampai Maret 2022, sudah ada 97,7 km jalur sepeda di Jakarta. Tahun ini mau nambah lagi katanya, 195,6 km. Jadi totalnya 293,37 km. Walaupun sih di beberapa titik jalur sepeda nggak terlalu guna sih, tetap digilas juga sama pemotor dan pengendara mobil. Sementara untuk jalan raya, beberapa flyover dan underpass dibangun. Tentu warga Jakarta sudah bisa menikmati underpass Kartini di Lebak Bulus atau flyover Tapal Kuda di Pasar Minggu dan Tanjung Barat. Juga Simpang 5 Senen yang semakin nyaman. Secara umum untuk pembangunan infrastruktur ada cukup banyak kemajuan ya. Ada 3 yang kita bisa lihat secara umum, yaitu tentu infrastruktur untuk jalan dan jalur pejalan kaki beserta dengan JPO ya. Banyak penambahan baru, revitalisasi trotoar dan juga revitalisasi JPO ya. Meskipun catatannya masih terpusat di tengah kota atau pusat kota. Ya, ini mungkin kita harapkan nanti melebar ke wilayah-wilayah lain. Ya, kepengen saya ya, pemerintah tuh tahu masalah banjir. Sekarang harga-harga pada naik, tolong turunin gitu aja. Saya mau minta banyak, cuman lihatlah warganya. Jangan sampai banjir tiap seminggu sekali banjir. Ya itu mah wajar lah, dari dulu saya udah pernah kebanjiran mulu. Udah puluhan tahun di sini saya. Udah hampir 50 tahun. Infrastruktur secara umum penanggulangan banjir terutama ya. Terlepas apa sudah dilakukan seperti pembangunan sumur resapan air misalnya, kami melihat masih perlu upaya besar untuk penataan infrastruktur pengendalian banjir, mulai dari pemenahan sungainya, terus kemudian revitalisasi situ dan lumbung waduk, terus kemudian rehabilitasi saluran air dan juga pengendalian atau penataan infrastruktur di kawasan pesisir utara. Namanya juga keliling Jakarta, kelihatan deh semuanya. Bukan cuma yang cantik-cantik di pusat kota, tapi ada juga yang rusak dan enggak terawat di pinggiran. Trotoar juga masih banyak loh yang enggak terawat. Kalau kita pakai azas hak pejalan kaki, tentu semua berhak mendapatkannya. Di pinggiran Jakarta, nyatanya masih banyak trotoar yang tidak memadai.
RTH di sejumlah titik banyak juga yang kurang perhatian. Lihat saja taman satu ini, ayunan dan patung yang rusak, bahkan banyak vandalisme. Hadeh. Ya, yang begini juga masih ada di Jakarta. Para pejuang hidup di pinggir kali. Mereka masih menimba air dari sumur. Ini juga yang hidup di pinggir rel. Suka tidak suka, mereka bagian dari Jakarta. Rumah bedeng berdiri seolah menantang maut dan enggak gentar ketika kereta melintas. Lokasi rumah bedeng di pinggir rel ini pun mirisnya dekat dengan JIS, Jakarta International Stadium. Lihat deh, kasihan banget. Selama COVID, air Sanyo susah, listrik dibatasi gitu kali. Di sini air nggak ada. Cuman sekarang kan harga pada naik, semua pada naik. Gimana? Cari duit susah. Ya, kalau kita lihat memang baru fokus itu di pusat kota ya. Program-program revitalisasi dan juga bisa dikatakan beautifikasi masih menjadi andalan Pak Anies, terutama di kawasan Sudirman Tamrin, kemudian juga segitiga emas secara keseluruhan ya, Kuningan, Gatot Subroto. Lepas dari situ belum bisa dikatakan maksimal ya. Kalau JPO misalnya, JPO kan yang sudah dilakukan Sudirman Tamrin ya, di luar itu yang saya lihat baru di sekitar Pasar Minggu, Senen, dan juga di Jalan Layang Tapal Kuda misalnya. Tapi semakin ke pinggir kota, semakin ke tepi kota, justru perbaikan infrastruktur kota ya, mulai dari trotoar yang paling menyolok ya, terus kemudian juga JPO gitu, bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Bahkan banyak beberapa warga yang mengeluhkan JPO yang dalam kondisi dalam tanda petik mendesak atau prioritas diperbaiki karena sudah berkarat, lubang, bahkan ada yang mau roboh misalnya. Ini belum menjadi prioritas. Dan kita harapkan semangat pembangunan infrastruktur ini juga harusnya sudah semakin meluas. Termasuk juga tadi yang Mas Rizky bilang perbaikan kampung ya. Perbaikan kampung ini sebenarnya kita harapkan menjadi andalan program Pak Anies karena beliau sangat concern terhadap rakyat miskin. Tetapi kami melihat ada dua persoalan besar ya. Yang pertama adalah perbaikan kampung atau permajaan kampung secara keseluruhan itu belum menyentuh ke titik kantong perkampungan padat penduduk yang dalam tanda petik legal sesuai dengan peruntukan tata ruang kota gitu ya. Tetapi justru ada beberapa contoh yang niatnya baik ya, artinya menata kampung, tapi secara tata kota itu dalam tanda petik melanggar rencana tata kota. Ini menurut saya juga menjadi catatan, artinya memperbaiki kampung tetap harus sesuai dengan rencana tata ruang kota, karena kan akan menjadi contoh bagi penataan kampung di kota-kota di Indonesia. Ini dia salah satu warisan Anies yang paling ultimate, Jakarta International Stadium atau JIS, yang gambarnya selalu digunakan buat latar zoom. Stadion dengan kapasitas 82.000 penonton, JIS memiliki atap buka tutup terbesar di Asia Pasifik. Stadion di Tanjung Priok ini juga bisa jadi tempat konser, sound systemnya dijamin canggih, kan sudah dijajal oleh Benny G tanpa giring. Perawatan rumputnya alami, pakai injakan khusus dari burung kaki bayam yang dilepas saban pagi dan malam. Yang enggak kalah nyohor, apalagi kalau bukan sirkuit Ancol. Kalau dari pihak Pemprov DKI sih namanya Jakarta International Epic Circuit atau GIEC. Sirkuit yang dibangun kilat ini menjadi arena balap mobil listrik Formula E pertama kalinya di Indonesia pada 4 Juni 2022.
Simsalabim, 54 hari jadi. Lintasan 2,4 km dengan 18 tikungan mirip bentuk kuda lumping itu mendapat pujian dari Formula E. Pembangunan sirkuit Ancol pun diklaim sebagai tercepat di dunia. Ada juga bangunan warisan Anies Baswedan yang begitu monumental karena tegangan politiknya. Ya, Kampung Susun Akuarium. Kampung Susun program Anies yang dibuat untuk korban gusuran era Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2016 silam. Tahu sendiri kan, yang satu gusur, yang satu bangun. Anies sama Ahok bisa dibilang udah kayak air dan api nih. Apakah itu infrastruktur, apakah itu pemukiman warga yang baru dibangun, itu benar-benar memberikan kenyamanan dan keindahan bagi kami warga DKI Jakarta. Untuk dibenahi ke depannya yaitu kekurangan-kekurangan yang ada sekarang apabila bergantinya gubernur nanti di bulan Oktober. Semoga peraturan ataupun yang dikerjakan gubernur sekarang itu dilanjutkan oleh penggantinya, yang pastinya memperindah dan benar-benar memberikan kenyamanan kepada warga DKI Jakarta dan memberikan keamanan untuk bermukim, tidak hanya kepada orang tuanya saja tapi untuk cucu, cicit dan generasi berikutnya untuk bermukim di tempat tinggal di DKI Jakarta. Kemudian juga yang tadi saya harapkan, pembangunan rumah susun untuk kalangan menengah ke bawah ini sebenarnya sangat dibutuhkan, terutama untuk mereka-mereka atau warga masyarakat yang seringkali terdampak banjir misalnya. Ya, jadi pembangunan di bantaran kali ini suka tidak suka kita harus punya program jangka besar, jangka panjang dan jangka besar, yaitu merelokasi warga di pembangunan bantaran kali ke rumah susun terdekat yang lebih layak huni, ya, sehingga mereka bebas dari banjir. Ini juga salah satu program infrastruktur yang dalam tanda petik terhenti sejak tahun 2017 karena perbedaan pendekatan, di mana sebelumnya pendekatannya normalisasi, sementara yang sekarang pendekatannya naturalisasi, tapi sampai dengan tahun kelima ini saya melihat belum ada upaya serius untuk pemenahan sungai. Nah, yang ini kontroversi, rame dihujat bahkan. Ada sumur resapan yang dianggap gagal mengurangi banjir. Ya, seenggaknya kata anggota Dewan Kebon Sirih ya, kalau Tribuners lagi di Jakarta, terus jalanannya agak enggak rata, nah itu bisa jadi ngelewatin sumur resapan. Alhasil, proyek sumur resapan dihentikan, anggarannya dilarang cair pada APBD DKI 2022. Mimpi Jakarta ingin memiliki tempat pengelolaan sampah akan diwujudkan oleh Proyek Intermediate Treatment Facility atau ITF. Rencana pembangunan sudah sejak 2019, tapi sampai sekarang masih mandek. Ditambah proyek yang berlokasi di Sunter ini beberapa kali ditinggal investor. Mimpi tinggal mimpi. Masih ada nih rumah DP 0 rupiah. Program jagoan dari Anies sejak Pilkada 2017 kini malah melempem. Jargonnya nggak semanis realitanya. Alih-alih DP gratis, tapi orang berpenghasilan tertentu saja yang bisa dapet. Dari target 300.000 unit rumah DP 0, sampai tahun ini baru sekira 800 unit yang terjual. Mayoritas di Pondok Kelapa, sisanya di Bandar Kemayoran dan Central Land Cengkareng.
Ada 3 catatan saya dari program DP Rupiah ini. Yang pertama harus disadari bahwa program ini ada bentuknya hunian vertikal atau rumah susun ya, bukan rumah tapak ya. Berarti itu mengingatkan akan keterbatasan lahan. Artinya bagi warga secara umum, rumah susun merupakan kebutuhan hunian layak warga DKI Jakarta masa depan. Ya, jadi kita harus lebih banyak lagi membangun rumah susun. Kemudian yang kedua, tentu kalau kita lihat DP Rupiah yang tadinya untuk warga menengah ke bawah terbukti dengan hitung-hitungan yang disesuaikan membuat program ini justru salah sasaran ya. Akhirnya hanya golongan menengah ke atas yang dapat menikmati program DP Rupiah. Ini yang menurut saya juga cukup disesalkan ya, karena pada saat kampanye orang justru tertarik dengan program DP Rupiah karena mereka menjadikan andalan untuk hunian masyarakat menengah ke bawah. Hasilnya apa? Masyarakat menengah ke bawah justru belum mendapatkan hunian layak yang memadai, yang sebenarnya mereka sangat butuhkan ya, terutama pemukiman di bantaran kali, pemukiman di kolong jalan layang misalnya, kalau pemukiman yang ada di bantaran rel kereta api ya, yang justru membutuhkan hunian layak sekarang ini ya, daripada umpamanya tadi program-program DP Rupiah yang lebih menguntungkan bagi masyarakat menengah ke atas. Lelah juga keliling Jakarta. Banyak PR Anies Baswedan yang belum rampung. Mulai dari trotoar rusak, banjir masih ada, rumah DP 0 rupiah, hingga pembangunan kota yang belum merata. Bahkan pemukiman kumuh masih bertengger di sisi kota metropolitan ini. Tapi biar bagaimanapun, kita ucapkan selamat ulang tahun ya Jakarta. Semoga Gubernur Jakarta selanjutnya bisa menata kota tercinta ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, sekali lagi, selamat menikmati infrastruktur warisan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Memperhatikan orang kecil lah itu aja. Jadi bukan saya aja, memperhatikan hampir keseluruhan orang kecil. Artinya cara mengayominya gimana gitu kan. Kalau jadi gubernur saya mah pasti dah. Oh, kalau saya jadi biar seneng lah rakyatnya, biar diiniin dah, di apa yang ada masyarakat yang mau saya ucumponin, ya kan? 2 saja ya, seandainya Gubernur DKI Jakarta ya, maka ada 2 program yang ini menjadi cita-cita seluruh warga di Jakarta dan akan dikenang siapapun yang berhasil akan dikenal sebagai gubernur yang berhasil menata Jakarta. 1 yaitu menuntaskan masalah banjir, dan kedua adalah menuntaskan masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta. Tetapi dengan program-program yang konkret, berkelanjutan, sehingga dapat dicapai hasil yang signifikan dalam waktu secepatnya. Ini akan menjadi warisan yang paling berharga bagi kota Jakarta ke depan. Selamat ulang tahun bagi kota Jakarta dan seluruh warga DKI Jakarta yang merayakan hari ulang tahunnya ke-495. Semoga dengan hari ulang tahun ini, Jakarta Hajatan ya, ini menjadi Jakarta Hajatan untuk seluruh warga DKI Jakarta dalam merayakan keberhasilan pembangunan DKI Jakarta. Kita berharap dengan adanya hari ulang tahun ini, warga Jakarta semakin mencintai kota Jakarta dan semakin berkomitmen untuk bersama-sama membangun kota Jakarta yang lebih baik lagi ke depan.